Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Exact VS03.1 ya. Jadi bagi teman-teman yang telah memiliki file, semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami semua fitur yang ada di Exact ini. Oke, yang pertama teman-teman, dalam penggunaan file silahkan tentukan terlebih dahulu apakah file ini teman-teman gunakan di Microsoft Excel atau teman-teman pergunakan untuk Google Sheet atau di-upload masuk ke Google Drive, kemudian teman-teman buka di Google Sheet. Nanti tinggal atur saja penggunaannya. Jadi seperti ini ya, nanti akan otomatis dialihkan fungsinya yang sesuai dengan Google Sheet. Langkah pertama, silahkan teman-teman lengkapi profil usaha. Di sini ada nama usaha, kemudian alamat, tahun buku, silahkan dimasukkan. Kemudian untuk periode laporan, teman-teman nanti pergunakan pada saat ingin melihat laporan apa yang teman-teman ingin cek. Jadi periodenya misalkan Januari 1 Januari sampai 31 Januari. Jadi untuk jurnal yang teman-teman buat dari Januari sampai Desember, karena file ini dikhususkan untuk 1 tahun transaksi ya, itu Februari sampai dengan Desember akan diabaikan atau tidak dimasukkan ke dalam laporan. Jadi seperti itu konsep penggunaan filter dari menu yang ada di bagian periode laporan ini. Kemudian sebelum teman-teman bisa melihat seluruh laporan yang ada di aplikasi, silahkan masukkan aktivasi program yang teman-teman peroleh pada saat teman-teman melakukan pembelian filenya, dan pastikan aktivasi diterima atau file dapat digunakan. Jadi pastikan berwarna hijau teman-teman ya. Oke, itu adalah sekilas atau langkah awal yang perlu teman-teman pahami dalam memulai menggunakan aplikasi Exact VS03.1. Nah, langkah selanjutnya adalah pengisian dari master data. Jadi master data ini terdiri dari akun untuk menampung kode rekening atau daftar akun atau COA-nya teman-teman ya. Kemudian ada kode bantu untuk menampung vendor ataupun customer dari teman-teman. Kemudian divisi ini bisa difungsikan sebagai departemen atau cabang juga teman-teman ya. Kemudian ada project. Jadi bagi teman-teman yang memiliki usaha bermain project atau kontraktor misalnya, ini bisa dipergunakan untuk melihat laba rugi per project ya. Selanjutnya adalah jenis aset. Jenis aset ini berkaitan dengan aset apa saja yang nantinya teman-teman akan buat di sini. Nanti akan dihitung akumulasi penyusutan atau depresiasinya secara otomatis oleh sistem, supaya mempermudah teman-teman dalam melakukan penjurnalan. Oke, langkah pertama di master data ya, pada menu akun. Nah, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan adalah memasukkan saldo awal. Jadi pastikan saldo awal teman-teman masukkan itu balance teman-teman ya. Kalau yang muncul adalah not balance, silahkan dicek. Bisa jadi ada saldo debit atau saldo awal kredit yang berbeda teman-teman ya dari segi totalan. Jadi dicek dulu, kemudian diperbaiki kembali. Kemudian yang teman-teman isi itu hanya akun 1 sampai dengan 3. Dalam artian teman-teman hanya mengisi saldo awal untuk aset, kewajiban, dan modal atau ekuitas. Untuk pendapatan dan biaya, teman-teman tidak perlu isi saldo awal karena secara teori itu
masuk ke laba periode sebelumnya atau laba ditahan. Jadi seperti itu. Di akun yang teman-teman peroleh ini bebas untuk dilakukan penambahan akun atau pengurangan akun atau bahkan mengedit nama akun. Tapi jika teman-teman ingin mengedit akun, pastikan bahwa akun tersebut belum dipergunakan di jurnal. Tapi jika sudah terlanjur dipergunakan di jurnal, teman-teman bisa mengedit kembali akun yang sebelum diedit tersebut di bagian jurnal supaya akunnya terupdate, teman-teman ya. Dan pastikan apabila ada tanda tambah di bagian sheetnya yang teman-teman cek, berarti itu adalah kolom bantu atau ada formula yang disiapkan untuk otomatisasi. Teman-teman hanya perlu copy saja apabila ada baris yang tidak ada formulanya, tinggal di copy saja, kemudian di blok sampai ke bawah seperti ini, lalu paste ulang. Jadi cukup simple untuk penggunaannya. Langkah untuk menambahkan akun, teman-teman ya, tinggal teman-teman petakan bahwa akun aset, kewajiban dan modal secara teori itu masuk ke dalam laporan keuangan itu di posisi neraca ya. Jadi apabila teman-teman ingin menambah atau menghapus, silahkan update untuk neraca lajur. Satu. Kemudian yang kedua adalah neraca. Kemudian yang ketiga adalah neraca 12 bulan, neraca 12 bulan. Jadi ada 3 laporan yang teman-teman update apabila menambah atau mengurangi akun yang sampai dengan modal ini, teman-teman ya, atau ekuitas. Nah, apabila teman-teman menambahkan akun pendapatan sampai dengan beban lainnya ini, teman-teman ya, itu teman-teman harus mengupdate lebih banyak laporan, yaitu laba neraca lajur, kemudian laba rugi, lalu laporan per divisi ya, laporan per divisi dan laporan per project, serta laba rugi 12 bulan. Jadi itu yang teman-teman harus update. Contoh, kita ingin mengupdate yang agak banyak, teman-teman ya. Misalnya biaya di sini kurang, teman-teman. Jadi silahkan ditambahkan, klik kanan, pilih insert. Namun saat insert di sini jangan pilih yang shift cells right atau down, tapi pilih yang entire row. Jadi silahkan pilih yang entire row, kemudian OK. Maka akan dimunculkan baris baru, teman-teman. Secara defaultnya itu formula tidak akan tercopy, makanya teman-teman sisa copy saja formula yang ada di satu sheet yang teman-teman tambahkan, lalu pastekan, maka otomatis akan berjalan normal lagi. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin menambahkan dengan cara cepat ya, lebih dari satu baris? Jadi tinggal di blok saja seperti ini. Kalau teman-teman blok 3 atau bebas, teman-teman ya, posisi kolomnya bebas, di blok saja sampai di sini ada 4 misalkan, kemudian pilih insert dan pilih entire row, maka langsung muncul 4 baris sesuai dengan yang di blok tapi di bagian atas, teman-teman. Nah, langkahnya sama, sisa copy saja formula yang ada, kemudian paste atau Ctrl V. Nah, di sini bisa teman-teman tambahkan, anggap di sini kita buat akun baru ya. Jadi ini contoh saja. Ini kode akunnya, teman-teman saya buat. Pastikan jangan ada kode akun yang sama ya. Ini akun baru 1 sampai dengan akun baru 5, kemudian copy juga tipe akunnya. Maka otomatis akan muncul di sini. Ini adalah langkah penambahannya. Kemudian silakan update pada neraca lajur. Jadi neraca lajur sesuai dengan urutannya, teman-teman harus update terlebih dahulu neraca lajurnya.
pada posisi di mana teman-teman menambahkan. Namun teman-teman perlu perhatikan di sini ada fungsi filter. Sebenarnya konsepnya adalah angka 1 yang dicentang ini memunculkan yang ada saldonya saja, teman-teman ya. Kemudian yang angka 0 ini itu memunculkan baris yang tidak ada saldo sama sekali atau 0, teman-teman. Jadi ini harus dinonaktifkan dulu atau dicentang semua, kemudian pergi ke bagian baris di mana teman-teman menambahkan. Misal kita tambahkan di sini, itu teman-teman tambahkan juga sebanyak 5 baris karena yang tadi kita tambahkan 5 baris ya. Pilih entire row, setelah klik kanan pilih insert, kemudian OK. Lalu teman-teman copy saja sampai dengan yang difilter, lalu paste kembali teman-teman. Ya, ini ada akun teman-teman. Jadi seperti ini sudah otomatis muncul. Sekarang setelah ini muncul, teman-teman sisa update yang ada di neraca. Oke, yang di neraca teman-teman bisa buka dulu filternya, select all, kemudian ini ke laba rugi ya, karena akun pendapatan dan biaya. Di laba rugi kita munculkan dulu semua, select all. Di sini ada muncul 1, teman-teman tinggal di copy saja 5. Jadi klik kanan, pilih insert. Jadi tinggal diupdate saja semua, teman-teman. Ini di blok sampai dengan filter, lalu paste. Maka hasilnya seperti ini ya. Langkah ini teman-teman silahkan diulang untuk laba rugi 12 bulan. Jadi laba rugi 12 bulan, semua yang harusnya akun tersebut muncul itu teman-teman harus update. Jadi tambahkan 5, kemudian entire row. Ini teman-teman sisa copy saja, lalu paste. Jadi konsepnya itu insert kemudian copy paste saja datanya. Maka teman-teman sudah bisa menambahkan akun baru di filenya. Langkah ini teman-teman bisa diulang untuk laba rugi divisi dan per project. Jadi semua ini harus ditambahkan juga akunnya. Nah, langkah kedua, bagaimana jika teman-teman ingin menghapus akun yang tidak digunakan ya. Misal ini kita mau hapus yang 5 tadi, teman-teman. Jadi bisa klik kanan, kemudian delete dan entire row. Jadi pada saat penghapusan di sini dengan konsep yang sama, periksa neraca lajur, ini akan error teman-teman dan otomatis muncul kode tidak ditemukan. Ini bisa teman-teman blok saja, kemudian klik kanan, pilih delete dan entire row, kemudian OK. Dan semua laporannya kembali teman-teman hapus ya. Jadi sebelum memulai menggunakan filenya, teman-teman bisa setting terlebih dahulu akun yang dipergunakan ya. Jadi ini tinggal di blok saja, kemudian klik kanan, pilih delete, lalu teman-teman pilih entire row dan hapus. Jadi seperti ini untuk menambah akun atau menghapus akun. Langkah selanjutnya adalah mengubah nama akun. Kalau mengubah nama akun, teman-teman sisa ubah saja. Misalkan ini akun baru ya. Ini teman-teman ingin ubah akun baru 1. Nah, ini tidak akan teman-teman apabila akun ini belum pernah digunakan sebelumnya, tidak perlu mengubah laporan yang ada di dalam file ini, karena secara default semua akan otomatis terupdate teman-teman ya. Ini untuk kasus teman-teman hanya mengubah nama akun. Jadi seperti itu. Kemudian
Yang kedua adalah kode bantu. Ini filternya teman-teman bisa buka saja. Kode bantu di sini ada dua teman-teman ya, ada daftar customer, ada daftar supplier. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin membuat kode bantu untuk hutang karyawan? Atau istilahnya di sini adalah piutang karyawan ya teman-teman. Ini tinggal di copy saja. Tinggal copy saja seperti ini. Lalu teman-teman pastekan saja. Lalu teman-teman klik kanan paste. Maka ini sudah bisa dipergunakan untuk piutang. Jadi berapapun kategori-kategori yang teman-teman ingin buat itu bisa, tinggal update formula yang ada di sini teman-teman. Ya, tinggal di copy saja mulai dari filter sampai ke bawah teman-teman, sini paste, maka akan muncul semua. Nah, konsepnya tetap sama semua. Apabila teman-teman ingin menambahkan baris, silakan tambahkan baris, yang penting teman-teman copy paste formulanya. Itu tidak akan mengganggu dan teman-teman tidak perlu mengupdate laporan karena ini hanya kaitannya di sheet ini saja teman-teman. Untuk divisi ini sama saja, tinggal copy formula pada saat ingin menambahkan, dan yang tanda tambah ini silahkan dibuka, itu adalah formulanya. Kemudian project juga sama konsepnya, untuk menampung data project ini teman-teman sisa copy. Kemudian jenis aset, untuk konsep tambah baris atau hapus baris tetap berlaku sama ya. Ini tinggal dibuat saja terlebih dahulu, kemudian dipergunakan. Di sini sudah ada contoh, teman-teman sisa ikuti saja atau bisa dihapus. Jadi teman-teman pada saat mengedit jangan mengedit yang ada formulanya atau jangan menghapus yang ada formulanya apabila teman-teman tidak paham dalam penggunaan Microsoft Excel ya. Di sini ada tanda tambah, silakan dimunculkan ya. Jadi periksa saja untuk filenya teman-teman. Nah, cara menggunakan daftar aset untuk melihat akumulasi penyusutan, tinggal pilih bulannya, misal Januari tahun 2022. Ini teman-teman ya. Defaultnya sudah ada formula, tapi teman-teman bisa edit sendiri, ganti secara manual juga tidak ada masalah teman-teman. Maka otomatis dihitung depresiasinya. Jadi seperti ini. Oke, maka otomatis terupdate ya. Sekarang di jurnal, untuk transaksi, semua transaksi yang terjadi itu masuk ke jurnal teman-teman. Oke, jadi transaksi yang teman-teman masukkan semuanya ke jurnal. Saya akan jelaskan untuk per kolomnya. Tanggal ini dipergunakan untuk mengisi tanggal transaksi. Kemudian referensi itu sifatnya tidak wajib, tapi teman-teman bisa menggunakan untuk mengisikan nomor bukti jurnal atau nomor transaksi atau kode apapun itu yang teman-teman perlukan untuk melacak nantinya teman-teman ya, mencocokkan dengan bukti transaksi yang menjadi dasar teman-teman dalam menginput. Keterangan transaksi bebas, silakan teman-teman isi sesuai dengan transaksinya. Misal ini ada bayar angsuran bank, itu teman-teman sisa lengkapi saja. Kemudian kode bantu, untuk aturan penggunaan kode bantu itu hanya berfungsi apabila kode akun di sini tipenya adalah akun piutang dan akun hutang. Jadi apabila teman-teman jurnal debit atau kreditnya mengandung akun piutang dan akun hutang, untuk memfungsikan kode bantu teman-teman bisa isikan. Tapi di luar dari tipe akun yang tadi yang kategorinya adalah akun piutang dan akun hutang, maka kode bantu ini tidak akan berguna teman-teman ya. Cara pengisiannya tinggal masukkan, misal mau mengisi C seperti ini, tinggal ketik saja maka muncul ya. Kemudian toko, nanti tinggal pilih di sini teman-teman, maka muncul yang toko saja. Nah, khusus pengguna Mac itu mungkin karena pengaruh Excelnya harus teman-teman
Setelah mengedit ini, enter dulu, baru kembali memilih teman-teman. Baru akan fungsi memunculkan yang ada toko saja teman-teman. Jadi ini lebih dinamis untuk validasinya. Oke, seperti ini. Namun jika teman-teman menggunakan tipe Google Sheet, maka di jurnal tadi toko ini tidak bisa dinamis teman-teman. Oke, dia akan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya di bagian jurnal kita kembalikan dulu posisi Excel teman-teman ya. Di posisi divisi ini konsepnya khusus untuk pendapatan dan biaya teman-teman. Makanya yang ada di sini teman-teman bisa lihat yang menggunakan divisi dan project itu hanya yang ada akun penjualan, akun biaya. Cuma itu saja teman-teman ya, penjualan sama pendapatan sama pengeluaran atau biaya teman-teman. Di luar dari itu tidak akan berfungsi untuk laporan divisi dan projectnya, karena ini konsepnya khusus untuk laba rugi. Jadi akun pendapatan dan biaya saja. Akun debit dan akun kredit tinggal dibuat jurnalnya, pengisiannya sama, tinggal ketik saja misalkan kas, kemudian pilih, maka muncul yang ada kata kasnya kayak ini teman-teman ya. Ada komunikasi muncul karena ada kasnya. Jadi teman-teman bebas mengetik dulu supaya yang akunnya banyak sampai ratusan itu tidak kesulitan dalam memilih akunnya. Dan konsep copy paste di sini masih tetap bisa digunakan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa copy paste untuk akun yang sejenis yang teman-teman ingin pergunakan. Di sini apabila teman-teman ingin menambahkan baris, itu teman-teman bisa menggunakan fungsi insert tadi seperti yang dicontohkan sebelumnya, tapi teman-teman sisa copy satu formula yang lengkap teman-teman ya, yang masih utuh. Teman-teman bebas dari mana saja, tinggal copy paste saja, maka semua formula terupdate atau kembali terupdate untuk rumusnya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Selebihnya adalah laporan saja, nanti tinggal teman-teman cek saja, misalkan ini JU002 nomor bukti. Jadi ini fungsi dari ref tadi teman-teman. Jadi untuk memunculkan bukti jurnal, dan ini sisa teman-teman Ctrl P untuk print. Jadi buktinya otomatis dihasilkan. Tapi ini sifatnya opsional saja. Boleh digunakan, boleh tidak digunakan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk laporan lain sisa teman-teman filter saja sampai periode apa yang teman-teman butuhkan di laporan keuangannya. Nanti teman-teman sisa cek laporannya. Misal ini ada neraca 12 bulan, pastikan di sini semua bagian bawah ini adalah true. Dalam artian total kewajiban dan modal harus sama dengan total aset. Jadi itu baru teman-teman dinyatakan bahwa laporan teman-teman itu sudah balance. Tapi balance ini belum tentu benar teman-teman ya, karena seimbang belum tentu benar. Tapi kalau sudah tidak seimbang itu sudah pasti salah teman-teman, bisa jadi dalam penggunaan akun atau dalam penjurnalan. Oke. Untuk laporan semua bebas teman-teman untuk cek sendiri. Ini laporannya standar saja sesuai dengan namanya, ada buku besar, tinggal pilih akunnya saja. Jadi misal kas seperti ini, tinggal pilih kas besar, atau teman-teman ganti kas kecil. Ini belum ada bank. Nah, ini tinggal dicek saja. Dan fungsi filter ini untuk menghilangkan yang baris kosong, supaya pada saat teman-teman print, ini buku besarnya, kita kembali dulu di buku besar. Pada saat teman-teman print itu baris yang lain itu tersembunyi ya. Jadi seperti itu untuk penggunaan fungsi filter yang ada di laporan.
seluruh laporan yang ada di sini sisa teman-teman cek saja karena sudah otomatis dihasilkan, dan pastikan ini balance teman-teman. Oke, jadi itu saja untuk sekilas dari penggunaan Exadvis 03.1. Semoga teman-teman yang sudah mendapatkan update filenya atau sudah menggunakan file baru ini bisa terbantu dengan video penggunaan ini. Jadi saya rasa cukup teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih bingung dalam menggunakan file, silahkan dikonsultasikan, bisa kontak saya di WhatsApp atau di Telegram teman-teman, silahkan dihubungi saja, nanti kita diskusikan apa yang menjadi permasalahan teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman ya, kita akan memasuki video terbaru untuk materi pembelajaran berikutnya. Jadi di video kali ini khusus untuk membuat panduan ya, panduan penggunaan untuk Exadvis 03. Tapi di video berikutnya kita akan kembali untuk melanjutkan proses pembelajaran aplikasi-aplikasi baru yang akan kita buat yang memanfaatkan formula Excel, sehingga teman-teman bisa mengotomatisasi pekerjaan yang teman-teman lakukan di Excel. Oke, saya rasa cukup teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.